Apa Gus Dur? Semar, PJ, buta. Pertama kali, saya ngomong begitu depan Bapak, pertama kali lihat PKB itu di Kuningan tulisannya Partai Kiai Buddha. Masih zaman-zamannya dia. Saya cari muka, siapa tahu dapat pangkat gitu tuh. PKB Pak, apa terus? Partai Kiai Buddha. Saya itu waktu itu dikibulin sama wartawan bahwa saya didaulat bicara empat mata dengan Habib Hussein. Kenal nggak Habib Hussein? Yang ngebom BCA dan yang ngebom Borobudur. Saya dikatakan di koran bicara empat mata, gendeng itu wartawan. Lah saya matanya aja nggak bener, Habib Hussein nggak bener, dibilang empat mata obalan. Dari mana benernya gitu? Udah biarin aja. Itu waktu masih anyar-anyaran PKB itu. Udah cari yang lain, ngurusin yang lain. Itu kan. Ya silakan aja gitu. Di mana sekarang saya membicarakan ikut begitu tuh bandar. Bandar kan keren, itu banyak. Orang ke diskotik bawa dua di kan. Dulu kan masih banyak diskotik yang berhubung hidayah, sekarang enggak. Alhamdulillah. Dulu ada NU di sini tuh. Kesininya hilang itu plat. Katanya Mas Ikhwani dari Jagapura Cirebon, yang ketuanya di sini. Jalan itu yang menuju ke kuburan. Ada, bukan yang ada ban gede itu, bukan. Itu sih tempat mangkalnya Bok Muda. Ya itu saja. Baik. Bicara tentang Gus Dur itu gak ada habis-habisnya. Seminggu di sana Gus Dur, di mana-mana nyebut Gus, hampir tiap tahun. Betul apa yang tadi disebutkan oleh Ustazah. Ketika turun Gus Dur itu di sio-sio. Betul. Pancar juga nggak ada yang bela ketika itu. Bela lagi gitu. Yang ada tuh seingat saya itu pasukan berani mati. Saya juga punya pasukan namanya Pendawa, pendukung Abdurrahman. Wah. Kerjaannya apa? Ngirim orang dari Cakung ke sini, setelah sini saya buang ke Pondok Gede, terus kasih makan suruh pulang. Saya lapor ke komandannya yang namanya Gus Dur. Ribut apa ribut? Saya Pak saya sudah nggak kuat nih Pak. Kenapa nggak kuat? Wah itulah keadaannya gitu kan. Kalau bahasa Cirebon tong bebek, tong ayam, habis semua. Ya semoga itu ada di Jalan Irian. Ya jazakumullah khairan jazaa. Gampang. Apa nggak muat tuh? Saya cari duitnya itu. Yang tadi akhirnya pada ujungnya ketika lagi berdiri itu saya yang salut dengan beliau itu adalah mereka Bapak izin kepada RT. Dalilnya itu gampang, Pak Inokhizu min diyarikum. Kalau sampean diusir dari negaranya, dari rumahnya, dari kampungnya, izin kepada aparat negara yang paling terbawah.
Bagus orang ngomong terbawahnya itu bagus. Izin. Lalu beliau berangkat ke Amerika. Tadi banyak disebutkan ABCD, di mana-mana menyebutkan ABCD tentang hebat. Saya tidak mikirin itu yang kehebatannya Gus Dur. Puyeng kalau mikirin itu. Cuma saya itu lagi mikirin, saya itu kan ketiban ulung. Diserai ngurusin pondok pesantren Ciganjur. Orang-orang dapat saham, dapat ini, dapat itu, dapat ini. Saya diserahin pondok pesantren Ciganjur. Karena di mana saya ngaji, dulunya disitulah ngaji Gus Dur. Karena masih berjalan. Saya diwarisin itu. Nggak dapat lah apa begitu. Sarung aja nggak dapat saya dari itu. Ngomongnya saja sama pemaham sama itu Sulaiman. Nanti sarung ini katanya. Saya nggak muncul. Saya kadang-kadang pengen gudangnya di mana sih, tak colong aja. Itu sarungnya saya nganterin dari Kiai dari Banten sampai Jawa Timur. Kami berdua tuh. Tuh, maafun. Sarungnya itu. Sarungnya mana tuh yang bal-balan apa yang mana itu? Nggak tahu. Pokoknya sarung tuh banyak, tapi saya nggak berani. Jadi Gus Dur beli sarung, mau dibelikan di Kiai-Kiai. Kalau beli nggak pernah kalau Gus Dur. Nah, iya. Gus Dur tuh nggak pernah beli. Dikasih. Batuk aja datang. Jadi sarung mau dikasihkan Kiai-Kiai sampai Gus Dur sedo, nggak jadi. Mau sedo aja minta dibeliin soto babat kok dikenali. Soto babat itu baru terus apa? Ini loh, ini sakit. Sabar. Ini nggak ada rasanya, berarti itu sudah zuhur itu sudah wafat gitu. Separuh badan kencang ngomong karuan gitu kan. Saya batasi di sini penyakitnya Gus Dur. Kalau pakai orang normal, dari pertama jatuh sudah mengo. Apa itu stroke kan? Mengo 3 kali jatuh mengo. Enggak. Lu hebat kan musiknya. Saya tanya wiridnya apa? Enggak pernah wirid setahu saya. Dan nggak tahu kalau dalam hatinya. 3 kali stroke dan 3 kali mau dibunuh. Kira-kira bangsa bisa nggak begitu? Ungkang tangan aja sudah mikir. Jadi kembali lagi dengan saya dibebani untuk memangku pondok pesantren Ciganjur. Padahal di belakang saya itu gus-gus banyak. Dari keluarga Tebiru itu banyak. Pembel B2LB-nya itu kepada saya yang nggak ada potongannya. Bedanya saya ikut ngaji dari mulai kecil itu saja. Sampai dewasa, sampai jadi presiden, nggak diajak kemana-mana, gitu kan. Turun jadi presiden saya mempertahankan, terus akhirnya ngaji bareng lagi, terus diwarisin pengajiannya. Ya alhamdulillah saya masih dianggap santri, jadi saya tidak pernah menganggap beliau itu presiden. Kenapa? Yang mau jadi presiden ngomong saya? Ngomong-ngomong. Nah Pak, saya panggilnya Pak, nggak pernah Gus. Karena Gus itu tidak berlaku di Tebuireng. Kenapa Pak? Engkau dongakno aku jadi presiden. Punya duit berapa? 4 miliar.
4 miliar sih buat aku aja sudah habis. Terus pokoknya tungakno. Saya nggak percaya itu loh. Dan saya nggak percaya beliau itu wali itu terakhir pada terakhirnya. Kalau saya ngomong Gus Dur wali, saya ikut dibilang gendeng. Melok Gus Dur kok. Apa Gus Dur? Semar, PJ, buta. Pertama kali, saya ngomong gitu depan Bapak, pertama kali lihat PKB itu di Kuningan tulisannya Partai Kiai Buddha. Masih zaman-zamannya dia. Saya cari muka siapa tahu dapat pangkat gitu tuh. PKB Pak, apa terus? Partai Kiai Buddha. Saya itu waktu itu dikibulin sama wartawan bahwa saya didaulat bicara 4 mata dengan Habib Hussein. Kenal nggak Habib Hussein? Yang ngebom BCA dan yang ngebom Borobudur. Saya dikatakan di koran bicara 4 mata, gendeng itu wartawan. Lah saya matanya aja nggak bener, Habib Hussein nggak bener, dibilang 4 mata obalan. Dari mana benernya gitu? Udah biarin aja. Itu waktu masih anyar-anyaran PKB itu. Udah cari yang lain, ngurusin yang lain. Itu kan. Ya silakan aja gitu. Di mana sekarang saya membicarakan tentang masalah pesantren, terakhir itu Gus Dur saya tanda tangan, Pak ini pesantren itu perlu biaya, perlu pembangunan, perlu renovasi, sampai datang tanda tangan kira-kira ini datang duit. Gus Dur nggak mau, wis nggak ada setepelan, nggak ada proposalan. Nek pangeran masih ngeridoi teko itu duit katanya. Puyeng kan kira-kira. Ada namanya pesantren Ciganjur di bawah yayasan Kiai Haji Wahid Hasim. Nggak kaplek duit. Presidennya jadi presiden nggak mikirin itu. Kan bisa ketika lagi jabat, jalanan dilebarin, bisa kan? Pesantren malah yang gede sekarang pesantrennya Kang Syahid, nggak apa-apa tetangga saya. Nggak pernah, sampai sekarang juga udah begitu aja. Cuma setelah mengatakan udahlah, kamu jangan pikirkan itu, kalau pesantren urusan kamu. Kamu kan sudah berpengalaman ngurusin pesantren. Dari situ sampai sekarang mikir, baru setelah 15 tahun baru terasa. Ternyata begini-begini di pesantren. Ibu tadi membicarakan tentang kemanusiaan. Ada babul insaniyah. Walaupun tidak. Yang diinginkan Gus Dur bukan pesantren fisik, tapi yang dibilangkan Gus Dur pesantren yang non fisik. Buktinya sampai dengan sekarang orang mencari-cari siapa itu Gus Dur dan apa itu Gus Dur, mengapa itu Gus Dur. Acaranya bagaimana masih tetap dicari-cari. Oh, baru percaya itu bahwa Gus Dur pengen pesantren model ini. Sama halnya ketika Gus Dur disebut waliullah. Saya kadang-kadang itu kan ledek-ledekan aja yang Gus Dur. Oh, pantas itu wali.
Apalagi panggil Habib, dia bilang gitu. Habib kok pesek. Saya tuh bahasa hebat nanti ngomong cetak. Ya bisa ngomong apa ya, terserah lah Pak. Kekhawatiran saya jadi sombong takutnya. Padahal saya mengerti dengan apa keanehan-keanehan Gus Dur. Setelah diputuskan, matanya tidak bisa melihat. Saya mendampingi bertahun-tahun di radio untuk menerangkan Gus Dur itu tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Bukti yang kemarin, apa itu namanya? TAP MPR, jedul tempat APR, bahwa Gus Dur tidak A, tidak B, tidak C. Sekarang saya mau nanya, bajingannya itu siapa yang di kitab MPR? Dia suruh turun. Itu yang lagi saya cari. Enggak nih gitu kan. Karena kan Gus Dur nggak ada udah. Nah, Pak Polisi barangkali ada apa-apa, itu kan orang mati. Dah nih gitu ribut caos lagi. Saya tak cari orang yang melengsarkan beliau. Sudah tuh, mumpung Gus Dur sudah nggak ada. Tadi itu nggak bisa. Berhadapan dengan yang bermaksud untuk menghina Gus Dur dengan golok Gus Dur larang. Rasa nggak ada yang berani. Cuma saya menghadap para itikat santri Tebuireng aja itu. Sampai sekarang saya kan nggak pernah muncul di TV. Ada apa nih? Comor saya kan. Yang ada kan yang ngobrol pelan-pelan yang ini yang ini. Saya nggak ada. Memang dianjurkan Gus Dur jangan nongol. Gitu. Gus Dur mau dipateni waktu masalah dengan Megawati di kantor PDI. Saya ngalang-ngalangi, saya rame dengan Pas Pampres. Jangan ke sana, Bapak mati ini dikeroyok orang. Ada namanya PDI apa di Surya begitulah. Pak pulang, dia langsung pulang. Saya lebih baik saya mati. Kalau mati saya kan ngirit, ya. Tahlil